Baik, kita mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Sehat semua ya. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, tetap jaga kesehatan. Sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Ya, ini sudah hampir siang ya. Harusnya ini tidak sarapan lagi. Yang belum ya, semangat kita. Ya, kita awali dengan sarapan juga ya, supaya otak kita mendapatkan nutrisi sehingga ketika belajar kalian lebih maksimal, gitu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa supaya kegiatan pada hari ini kita dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Doa cukup. Ini kita sudah menginjak materi ke-6 anak-anak ya. Terima kasih atas partisipasinya. Ini sudah 23 anak ya yang mengikuti. Tetap semangat. Ada yang izin tadi mengucap 3 jari juga. Kita awali dengan absen terlebih dahulu ya di depan. Semoga tidak ada yang keluar. Saya absen terlebih dahulu. Nyalakan mic-nya ya kalian persiapkan. Adam Tara, Hadir, Pak. Adifa, Hadir, Pak. Amira, Amara, Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Anissa salah ini ya. Iya, Pak. Anissa Sekar, Hadir, Pak. Aswinda, Hadir, Pak. Katarina, Hadir, Pak. Cristiano, Hadir, Pak. Gabria, Hadir, Pak. ya, Katan, Gendis, Hadir, Pak. ya, Gina, Hana, Hadir, Pak. ada ya. Ilham, Kenza, Hadir, Pak. Tisa, Larasati, Hadir, Pak. ya, Malva, Muhammad Alifian, Hadir, Pak. kemudian Ilyas, Hadir, Pak. ya, Rizal nggak ada. Nabila, Iya, Pak. kemudian Nareswari, Hadir, Pak. ya, Naura, Hadir, Pak. Ramandika, Hadir, Pak. Sabda, Hadir, Pak. Yulia. Hadir, Pak. Ada yang belum saya panggil? Ada ya. Ya, itu tadi adalah absensi ya, jangan keluar. Nanti di belakang itu ada juga absensi secara attendance list dari aplikasi saya ya. Harapan Pak Denny kalian bisa mengikuti Vicon karena ini penjelasan materi untuk kalian sendiri, bukan untuk Pak Denny ya, tujuannya untuk kalian ya. Itu. Kita langsung aja masuk ke materi. Kita materi 6 ini akan membahas yaitu materi bekerja dengan data ya anak-anak ya. Bekerja dengan data ini sebelum kita mulai kita pelajari peta konsepnya terlebih dahulu. Ya, seperti biasa peta konsep ini kita mulai dari atas yaitu bekerja dengan data itu akan bagaimana ya. Kemudian apa saja yang kita lakukan yaitu yang pertama adalah belajar untuk mengolah dan memanipulasi data. Ya, dua ini. Kemudian ada lagi pengolah data itu mulai dari input data, kemudian ada membuat data menggunakan grafik, memformat lembar kerja, memformat data, menyimpan buku kerja, membuka buku kerja. Ya. Jadi ini yang baru masuk kisah ya sebentar ya. Yang baru masuk kisah dan
Siapa yang absen ya? Yang belum saya absen ya? Gisa dan Belum di absen. Elisa. Iya. Gisa dan Elisa. Elisa ini Elisa siapa Mbak ya? Elisa Zahwa. Alisa murid baru, Pak. Oh, Elisa murid baru ya. Yang pakai nomor absen saya 11. Oh ya, makasih ya konfirmasinya ya. Baru kali ini ikut ya. Dan langsung difokuskan kembali ke slide saya. Kita sudah sampai ini tadi. Ya. Kemudian memanipulasi data nanti akan ada penggunaan rumus menggunakan fungsi akar pangkat, kemudian jumlah dan rata-rata. Ya, itu nanti akan kita pelajari. Ini Malva masuk ya ini ya. Tuh. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini saya ajari yang pertama nanti urut-urutannya yaitu membuka program aplikasi, menambah data. Kemudian menambah data ini di dalamnya juga ada memformat data mulai dari menginput. Kemudian menginput itu ada input data, angka, teks, waktu, kemudian tanggal, kemudian data yang berurutan, kemudian menginput data seragam. Ya, seperti itu. Kemudian memformat data dengan tipe data yang sesuai, memformat sel, mengatur tanda desimal dan ribuan, mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Ya, ada banyak ini anak ya. Jadi nanti kita sampai mana ya, sampai sejauh mana ya, kita pelan-pelan. Ini sebetulnya kita praktek anak. Jadi kelemahan dari daring ini saya tidak bisa membuka dua aplikasi dalam satu layar. Jadi layarnya itu tidak bisa saya share screen secara bersamaan. Itu ya. Misalkan saya presentasi, nanti saya ganti kepada program yang lain. Balik lagi ke presentasi ke program yang lain. Seperti itu ya. Kemudian di sini akan saya stop dulu. Saya akan share screen LMS-nya. Ya, LMS-nya saya share screen terlebih dahulu supaya kalian mau mengerti ya. Ya, di sini saya tuliskan pelaksanaannya kapan, materinya apa, kemudian skenario-nya seperti apa. Di sini ada bahan ajar, ada 2 untuk kali ini. Ya. Ini yang pertama bahan ajar nanti presentasi yang sudah saya hadirkan ada di bahan ajar 8. Kemudian bahan ajar 8 ini nanti akan ada video pembelajaran yang sudah pernah saya buat yang isinya sama persis dengan yang ada di bahan ajar. Jadi untuk mengulang lagi, jadi yang kita butuhkan ketika kalian belajar untuk yang 2 itu kan kalian harus mengulang ya, kalian harus mengulang. Nah, mengulang itu kalian harus apa itu? Melihat rekaman ulang juga bisa, membaca ulang presentasi dari saya juga bisa. Ini yang baru masuk tadi siapa Mbak ya? Mic-nya dinyalakan. Yang baru masuk saya absen. Sudah semua tadi keluar ya berarti ya? Banyak keluar ya. Saya, Pak. Siapa ini? Ilham. Ilham. Oh ya, Ilham. Udah ya. Ya, jadi gitu ya. Kemudian ada forum diskusi harus diisi juga anak-anak ya. Itu. Ini saya ulang lagi, ini bahan ajar seperti yang saya presentasikan. Untuk mengulang lagi, dibaca lagi. Kemudian ada bahan ajar bentuknya video buatan saya sendiri ya. Saya tidak pernah menggunakan video orang lain. Ya, kalian buka untuk meniru apa yang sudah saya ajarkan. Ketika ini sudah saya sampaikan, kemudian kalian tidak mau mengikuti, yaitu terserah kalian. Ya, kalau kalian pengen jadi pinter ya belajar, kalau tidak ya nggak usah gitu aja. Semua akan menjadi bumerang untuk kalian. Bumerangnya kalau kalian mengikuti, kemudian menyimak ulang, belajar ulang yang dapatnya ilmu. Ketika kalian tidak mau seperti itu ya tidak dapat apa-apa. Ya itu saya tekankan sekali lagi. Itu anak-anak ya. Itu dari Pak Denny. Di channel saya banyak sekali video-video tutorial buatan saya sendiri. Silakan kamu amati, kamu pelajari mana yang kamu butuhkan ya. Gratis itu ya, tinggal kamu unduh atau kamu lihat langsung juga bisa. Yuk. Tuh. Tunai. Ya, kita ini ada nyanyi siapa? Mic-nya tolong di off dulu ya, ini terdengar suaranya. Ilham, Pak. Ayo Ilham, mic-nya dinyalakan. Dimatikan, kamu fokus ke layar ya. Kita kembali ke slide saya terlebih dahulu. Kita akan menambahkan dan memformat data di sebuah lembar kerja. Kali ini kita akan belajar dengan software pengolah angka, yaitu Microsoft Excel ya. Tentunya tidak asing lagi ini ya.
Kemudian kita batasi anak-anak ya, kalian belajar informatika itu sudah dianggap anak-anak sekarang itu sudah tidak jadul lagi. Ya, anak-anak sekarang itu sudah apa itu? Pinter-pinter. Ya, ini Mbak Katarina mau apa ini? Menunjukkan tangan mau tanya apa? Kepencet, Pak. Oh, kepencet ya. Ya. Jadi kalian di era sekarang kan anak serba cepat ya. Jadi kalian seperti cara membuka, kemudian cara menyimpan, cara apa itu yang mudah-mudah di dalam komputer itu harapannya sudah bisa punya modal sendiri. Kemudian bekerja dengan Pak Denny sudah mulai action. Ya, di sini kita hanya menyampaikan hal-hal yang penting aja. Di dalam Excel nanti akan ada namanya buku kerja yaitu workbook ya. Di mana workbook itu ada yang baru dan ada yang sudah pernah kita buat kemudian kita buka. Di sini ya. Ini yang ini. Kemudian ada lagi buku kerja yang di dalamnya kita tambahkan. Ya, ada sheet 1, sheet 2, ya itu juga bisa. Kemudian lagi untuk memasukkan data ke dalam lembar kerja itu kita masukkan melalui sel. Kemudian kita ketik, kemudian kita akhiri dengan menekan tombol enter, tombol tab, ataupun panah pada keyboard. Jadi ini nanti kalian praktekkan seperti itu ya, sesuai dengan bahan ajar kita. Ya. Nah, menginput data di sini saya jelaskan terlebih dahulu bahwa menginput data ini kalian tidak boleh menuliskan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di Excel. Contohnya misalkan 1000, biasanya tulisannya 1.0000, nah itu nggak boleh ya. Karena nanti Excel itu endingnya dihitung. Ya, kita hitung, kita jadikan aplikasi sebagai alat bantu untuk menghitung, kemudian membuat tabel, kemudian membuat grafik ya seperti itu. Kalau mau pengen menghitung, angkanya harus benar dulu. Ya, jadi harus benar dulu. Kalau salah, ya itu tidak bisa dihitung. Itu ya. Tuh. Kemudian ini ada pengaturan juga tentang tanda koma maupun titik. Jadi kalau komputer kalian itu bahasanya masih language-nya Inggris, maka pakainya titik. Tapi kalau kalau sudah bahasa Indonesia pakainya koma. Jadi istilah titik dan koma itu dibedakan karena settingannya. Ya, nanti tinggal dilihat di settingan waktu, di situ ada tulisannya AM apa PM. Kalau masih ada berarti kamu pakai titik. Kalau tidak ada sudah bahasa Indonesia, itu berarti kamu pakai koma. Itu harus dipelajari sehingga lebih mudah. Seperti ini ya. Data 2.135, bacanya 2135. Itu cukup diketik 2135. Itu ya. Jadi kalian tidak boleh menuliskan 2.135. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian data misalkan ada angka yang kamu inginkan semuanya, itu belakangnya itu ada penambahan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nol di belakangnya. Ya, secara otomatis ketika kamu ketik 21, kamu enter jadi seperti itu angkanya. Ada tambahan 21 juta berarti ya, seperti itu. Ya, itu tidak boleh dilakukan secara manual ya, tapi ada caranya yang lebih praktis. Ini caranya akan dimunculkan di sini. Yang pertama kamu klik ya tab file, kemudian play option, kemudian ditampilkan kotak dialog baru, nanti klik advance, kemudian ada option, kemudian kalian cari insert a decimal point, gitu ya. Kemudian untuk menambahkan angka 0 sebanyak yang kamu inginkan tinggal diketik angkanya berapa. Kalau pengen negatif ya berarti dituliskan juga, ya. Jadi ini sesuai dengan keinginan kita. Ini, jika ingin menggeser angka desimal ke kiri sebanyak n angka itu sesuai dengan yang kalian inginkan, maka hasilnya seperti ini, ya. Kemudian kalau minus, maka jadinya nanti tambahnya malah 6. Ya, kalau kamu 3 berarti ini ada komanya. Nanti kita praktekkan. Dan klik OK. Ini langkahnya, gambarnya nanti seperti ini ya. Perhatikan terlebih dahulu. Ilham ini tadi sudah keluar masuk ya Ilhamnya. Ya ini ya. Kita klik Excel option, kemudian advance, ya, kemudian ya yang ada di sini kita gantikan minus 6 atau 3, nanti kita cari perbedaannya gitu ya.
kemudian oke. Ya, itu yang akan kita kerjakan. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang ini saya hentikan terlebih dahulu. Kemudian saya akan share screen seluruh layar saya. Nah, ini sudah kelihatan wallpaper saya ini ya. Bisa melihat ya anak-anak ya. Ya. Nah, ini setelah saya share screen. Langkah untuk pertama membuka Excel mudah ya, tinggal kalian cari. Ini misalkan di layar saya itu ada ini gambar di taskbar ini ikonnya, tinggal saya klik ya, Excel kalian buka ya, seperti ini. Atau mungkin kalian klik tombol start, kemudian ketik Excel. Nah, seperti ini juga bisa ya, buka Excel ya, banyak caranya ya. Tuh. Kemudian kita cari yang blank workbook. Ya, kita buka lembar kerja baru. Coba saya cek dulu hasilnya. Share screen saya. Oh ya, sudah muncul. Udah ya. Ini ya. Ini saya full share screen ini ya. Nah, jadi yang ada di layar saya penuhnya saya berikan pada kalian. Tinggal kalian simak. Ya, di sini kita zoom aja biar tulisannya nanti jelas ya. Di sini. Jadi ketika menuliskan data ya tidak boleh menuliskan 2.135. Ya, kemudian enter. Nah, ini nanti jadi masalah ya. Atau kalau ini bahasanya yang saya contohkan ini 2,135 enter. Nah, ini nanti jadi bermasalah. Ya, perhatikan angkanya yang ada di sini dengan yang di sini beda, gitu ya. Tuh, sini dibulatkan ini bawah. Untuk membuat itu sebetulnya mudah yang seperti dicontohkan tadi ya, kita klik file, kemudian more, kemudian option ya. Nah, di sini kita pilih yang advance ya, kita klik advance, kemudian di sini kalian ketik ya automatic decimal place. Misalkan di sini kita membutuhkan tadi yang sebagai contoh itu kita ganti -6. Nah, seperti ini kita buat -6 ya, kita klik OK, set. Nah, kita ketik 21. Ntar jadinya seperti ini. Ya. Nah, ini otomatis anak-anak ya, -6. Dan di sini misalkan 2. Nah, ini otomatis. Ya, 3 otomatis, 6 ya, 100 juta. Otomatis. Jadi kalian tergantung penggunaan ya. Kalau kepengen langsung ada nolnya 6 gitu loh maksudnya ya. Nanti otomatis ya, tidak usah mengetikkan sejumlah angka itu. Dan kalau pengen mengembalikan ya ini dikembalikan ke sini advance. Ya, ini dihapus toh. Terus kemudian ini diklik oke, seperti ini. Gitu ya. Tuh. Ini saya seperti ini kan aja biar ada lembar kerja baru. Itu kalau -6. Kemudian kalau cara yang lain, kalau tadi sebagai contoh advance-nya di sini otomatis ini 3. Ya. Kita perhatikan tadi minus ya, minus hasilnya seperti itu dan kita klik OK. Nah, minus ini hasilnya seperti apa? 2135. Enter. Nah, jadinya koma. Jadi settingan tadi itu untuk menuliskan angka ini tadi 2,135. Ini adalah angka yang benar. Coba kita buat angka yang salah namanya. Dan 2,135. Nah, ini kalian nanti tidak akan tahu angka yang benar dan angka yang salah. Ya, saya Ctrl N dulu. Kemudian ini saya more, feedback, ini saya normalkan terlebih dahulu, saya hilangkan, klik OK, saya tutup semua ya programnya. Tidak saya simpan. Nah, seperti ini, saya kembali buka Excel lagi. Ini jadi keluar dulu untuk menyimpan. Seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini settingan normalnya ya. Dan 2,1. Nah, ini saya tunjukkan ya di Excel angka yang benar dan angka yang salah. Tadi tidak bisa seperti ini.
kemudian bisa menjadi angka yang benar karena belum tersimpan. Ya, jadi sistemnya sudah kita setting, kemudian harus keluar dulu, kemudian baru tersimpan settingannya sehingga baru bisa digunakan dengan cara yang benar. Kemudian tadi saya kembalikan dulu, saya keluar, saya masuk lagi ke Excel. Jadi kalau kalian tidak ada perubahan, caranya seperti itu anak-anak ya. Disimpan pekerjaannya, keluar, kamu buka lagi gitu. Nah, ini saya tunjukkan angka yang salah anak-anak ya. Ketika kamu menuliskan 2,1, menuliskan 2.1. Jadi ketika buka Excel itu langkah pertamanya itu di sini. Cek angka benar dan cek angka yang salah dengan cara menggunakan titik atau koma. Di antara ini yang salah adalah yang letaknya di sebelah kiri. Yang ini. Ini adalah angka yang salah. Nanti ketika dijumlah dia tidak ketemu. Sedangkan angka yang salah itu adalah angka yang benar itu adalah angka yang ini. Letaknya di sebelah kanan dalam sel ini. Ya, sel ini. Ini namanya sel ya. Nah, kalau salah gimana Pak? Ya tidak bisa dihitung. Ya, misalkan di sini ya. 2.1 kan salah nih. Tambah 2.2. Ini akan kita jumlah sama dengan ini tambah ini. Seperti ini. Nah, salah. Ya, coba kalau kita tuliskan angka yang benar. 2,1 tambah 2,2. Kita buat rumus, kamu tidak usah menghafalkan rumusnya, besok akan ke situ juga. Plus seperti ini, kurung tutup, enter. Nah, ini ketemu. Di angka yang benar adalah letaknya di sebelah kanan, kalau yang di kiri adalah nggak salah. Sedangkan format tadi itu hanya untuk membantu kalian ketika kebutuhannya, begitu kamu ketikkan sebuah angka, itu langsung keluar komanya, kemudian kalau begitu di enter itu keluar langsung nolnya 6, ya itu dengan cara pada settingan file, more, option, advance. Nah, ini otomatiknya ini di checklist. Sudah diisi negatif atau positif. Ya, nanti akan keluar. Itu anak-anak ya. Tuh. Kemudian berikutnya ini presentasi saya kelihatan nggak ya? Saya cek dulu. Kelihatan ya ini presentasi saya ya. Ini karena saya share screen penuh. Ya, berikutnya kita akan latihan menginput data berupa ini jam, kemudian mengenal AM atau PM, ya itu. Di sini AM itu mulai jam 2.00 itu jam 12 malam ya, sampai pukul 12 siang itu AM. Kalau PM itu mulai jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya, itu menggunakan tanda titik 2 untuk pemisahnya. Ya. Ini contohnya nanti dimasukkan ini. Misalkan seperti ini, belakangnya kamu tulis P. Ya, sistem 2P nanti akan keluar seperti apa, ya. Kemudian kalau tanggal ada pemisahnya yaitu garis miring, ya. Atau mood step, ya, hari, bulan, tahun. Ya, contohnya seperti ini. Tanggal 22 Juli 2019 ya, menuliskannya seperti ini. Ya, itu. Ini saya praktekkan berikutnya. Ya, di sini. Ini settingannya tidak saya rubah dari awal, saya biarkan seperti ini. Saya buat lembar kerja baru aja di sini. Nah, nih kalau kalian menuliskan tadi jam 14 ya. 14.245 enter. Nah, ini adalah angka yang benar anak-anak ya. Nanti bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Ya, kalau angka yang salah kita coba ya. Jam atau pukul ya. Pukul 14.45. Kita lebarkan ya. Nah, ini adalah angka yang salah. Ya, nanti tidak bisa dihitung. Ya, kalau bisa dihitung nanti contohnya seperti ini. Ini misalkan 15.45 ya. Nah, kita hitung ini dikurangi ini. Hasilnya berapa? Oh, ini menit berarti. 1 jam ya. 1 jam. Bisa dihitung. Kalau ini nggak bisa dihitung. Ya, misalkan ini saya edit 15 terus saya hitung. Ini sama ini ya, yang ini dikurangi ini. Enter. Lain nggak bisa. Salah toh? Ini adalah ini penang jam yang benar dan jam yang salah. Kemudian ada lagi kalau penulisannya tadi AM maupun PM ya.
dicontohkan tadi penulisannya 2, kemudian 45, spasi P, enter. Nah, ada tulisannya P. Ya, 2, 45, A. Nah, ini juga angka yang benar. Bisa dihitung. Ya, nanti untuk ke depan untuk alat penghitungan kita harus menuliskan angka-angka yang benar. Itu anak-anak ya. Ada yang mau tanya enggak? Sampai di sini dulu. Mudah ya? Nah, kemudian kalau kita menuliskan tanggal itu sama ya. Kita menuliskan tanggal 12 Oktober 10 seperti ini. Nah, ini ya. Penulisannya seperti ini yang benar. Tuh, 12 ini 10 Feb 2021. Nah, itu. Ya, kalian kalau menuliskan kan panjang tuh. 12 Oktober 2021. Ya, jadinya seperti ini. Panjang, ya mending seperti ini. Nah, kalian tanya, Pak, bagaimana cara merubah itu supaya jadi tulisannya Oktober? Ya, itu kita ajari ya dengan cara number, kita format di sini number. Nah, kemudian di sini ada pilihan ini langsung date, pilih yang bawah. Nah, oke. Nah, kita lebarkan. Ya, seperti ini. Ini adalah tanggal yang benar. Nanti juga bisa dihitung. Misalkan ini saya hapus ya, ini tanggal 1 Oktober. Ya, yang ini tanggal 12, saya kurangi anak-anak ya. Sama dengan ini 12 dikurangi. Ya, tutup. Nah, ketemu. Ya, sisa ketemunya 11. Ini kita format jadi general. Ketemu 11. Dan di sini pun tadi kalau pengen dirubah yang ini tadi yang awalnya ini tuh, ini juga bisa dinormalkan ya. Ketika kita hitung seperti ini kita normalkan. Oh, ini tanggal ya, nggak bisa. Nanti formatnya harus tanggal lagi. Ya kesini dulu aja. Ya, jadi sudah ketemu ya angka yang benar dan angka yang salah. Itu anak-anak. Dan kita kembali ke presentasi saya. Berikutnya latihan menginputkan data yang urut. Ya, ini cara-caranya nanti silakan dibaca. Ya, pertama itu kita pilih tempatnya, kemudian ketik data pertama, kemudian pindah ke sel berikutnya, ketik data yang kedua. Kemudian dioperasikan, misalkan kalian urutnya selisih 1, selisih 2, atau selisih 3 itu diatur. Ya, supaya keluar sesuai dengan apa ya yang kita inginkan gitu ya. Itu kemudian diblok, kemudian ditarik ke bawah. Ya, muncul seperti itu. Ya, contohnya ini ya, gambarnya ini. Ya. Gambar pertama kamu ketikkan angka 1, angka 2, dan kamu blok, kamu tarik ke bawah. Dan ini tarik ke bawah, kamu di sebelah kanannya nanti muncul sampai angka berapa yang kamu inginkan. Misalkan 100 ya, sini 100, kemudian baru dilepas. Kalau ini kebetulan 10 contohnya seperti ini. Itu ya. Yuk, kita praktekkan. Ya, kita tap lagi. Nah, ini ya, 1, enter, 2, enter, dan kita blok. Dan kita letakkan di sini, sampai 10 misalkan ya, tinggal tarik sampai angka 10. Nah, 10 baru dilepas. Nah, ini gitu ya. Itu kalau angka urut, itu mudah sekali. Gambarnya tadi ada 3 loh. Tuh. Dan kalau kalian pengen jeda, ya misalkan 2, setelah 2 itu berapa tadi? 4 ya. 4. Nah, ini seperti ini, hasilnya seperti ini. Melompat sesuai dengan selisihnya. Nah, kemudian ada lagi contoh yang ketiga yaitu 5, 8. 5 sama 8. Ini selisihnya berapa? 3 ya. Seperti ini kita tarik ke bawah. Nah, ini. Jadi kelipatannya. Itu anak-anak ya. Mudah ya. Kita kembali ke presentasi lagi. Berikutnya latihan menginput data seragam. Ya. Mungkin kalian sampai sekarang tanya, "Loh, Pak, itu gimana toh?" Ini kalau kalian PTM ya berangkat di lab itu kamu mempraktekkan. Karena kalian daring di rumah, saya hanya mengajari. Nah, kemudian saya sediakan video untuk mengulang kembali. Itu ya anak-anak ya, skenario-nya gitu ya. Kamu melihat langsung caranya, nanti mempraktekkan sendiri, langkah-langkahnya ada di LMS Banajan. Tuh. Nanti kalian akan belajar ini ya, menginputkan data yang sama.
Ya, yang berikutnya ini contohnya dulu. Nah, ini saya memiliki data anak-anak ini. Pertama itu ini ya saya contohkan, saya memiliki 10 anak. Ini kebetulan saya ambil dari contoh kelas 8A. Di sini nanti maksudnya gini, kelasnya ini kan tulisannya sama nih, kelas 8 ya. 8A. Biar kamu tidak ngetik 8A enter 8A enter 8A enter. Lah itu caranya diblok dulu, kemudian kita ketik 8A. Terus tekan tombol kontrol sama enter, kemudian nanti akan keluar. Nah, gitu ya anak-anak ya. Udah kita praktekkan, kita new tab lagi. Oh, kalau ini saya bukakan contoh aja. Ini di kelas 7 ya. Kelas 7 saya bukakan bekerja dengan data. Nah, ini filenya ini. Itu kan yang bahan ajar yang membuat kan saya nih. Ya, kita color. Nah, ini yang ini ya. Ini saya coba ketik ini. Nah, saya hapus ini. Nah, caranya membuat ini kebetulan datanya 10, kalau 100 atau 1000 kan lama tuh. Masa ngetik ini. Enter. Ya, seperti ini terus kan nanti lama ini anak-anak. Ya, lama. Bisa copy paste bisa, ya, Ctrl C gini toh. Kalau ke bawah kan repot ya. Ada cara alternatifnya, kita hapus ini. Kita blok sesuai dengan kebutuhan. Klik Ctrl Enter. Nah, ya, jadi saya ulangi lagi ya. Saya blok kebutuhan kita di sini toh, kita blok. Ya, kita ketik strip A, ya. Jangan di enter tapi tekan tombol enter tangan kiri, tahan, tangan kanan menekan tombol. Tangan kiri menahan tombol CTRL. Kontrol, kemudian tangan kanan menekan tombol enter. Nah, ini udah. Maksudnya tadi datanya menginputkannya seperti itu. Gitu anak-anak ya. Ya, kita lanjutkan ke presentasi saya tadi. Ya, ini ya. Nah, ini tadi. Ya, menggunakan kontrol enter. Langkah-langkahnya ada di bahan ajar. Nanti tinggal kamu ikuti ya di sini. Ya, ini kita praktekkan kalau saya ajari. Ya, nah kemudian yang kedua adalah latihan memformat data dengan tipe yang sesuai. Ya, ini. Ya, data yang sesuai apa saja. Ini cara-caranya sudah saya tuliskan di sini. Ya, kalian tinggal nanti mengikuti. Ya, tidak usah saya bacakan, langsung kita praktekkan saja. Ya, ini. Ya, nanti format cell, number, kemudian ini kamu ketik ya separatornya kamu kamu klik, kemudian nanti akan muncul. Ya, kemudian klik OK. Gitu ya. Tuh. Contohnya ini anak-anak ya, nanti kamu buat ini, kamu ketik ini, kemudian nanti kamu kamu ketik dengan angka yang benar. Ya, ini ngetiknya itu tidak 5.450.00 itu tidak ya. Kita praktekkan ya di sini di sini yang di depan tadi di awal. Nah, awalnya seperti ini anak-anak ya. Penulisannya seperti ini kurang lebar ya kalau tidak kelihatan. Nah, ini awalnya seperti ini, saya ngetiknya seperti ini. Ya, angkanya normal, letaknya di kanan begitu di enter. Ini letaknya di kanan saya biarkan. Nah, itu kalau sudah angkanya ini kita blok. Ya, kemudian kita klik group number ini di sini. Dan number, nah kita klik tinggal user separator. Ini bedanya dengan materi yang awal apa? Ini hanya berlaku bagi yang kita pilih. Tapi kalau yang materi awal yang pertama tadi itu pukul rata semuanya akan kena. Gitu ya. Kalau ini yang kita pilih kan hanya ini. Seperti ini kebetulan 3 ya, normal, dan kita klik OK. Nah, seperti ini cara membuatnya maksudnya. Mudah anak-anak ya, nanti kalian praktekkan, kalian coba ketik ini, kemudian kamu coba praktekkan cara membuat angka-angka yang benar. Tuh. Terus kita kembali ke awal lagi ya, presentasi saya. Gimana? Ini. Terus berikutnya latihan lagi memformat sel. Nah, ini kita akan memberi namanya border. Border itu garis. Ya, ada itu kemudian bisa diberi warna. Kemudian divariasi garisnya, bisa tebal atas, tebal bawah. Ya, itu di format sel. Nanti gambarnya jadi seperti ini.
ya. Awalnya itu tulisannya garis yang ada di layar itu adalah garis bantu, bukan garis nyata. Makanya setelah kamu ketik, nanti kita buat garis realnya, ya namanya border, ya namanya border. Nah, praktekkan ini. Nah, di sini tadi ya, nanti jadinya kayak gini, ya. Kita format. Caranya gampang. Ini kita tinggal pilih mana yang akan kita rubah. Kemudian kita menuju ke sini, ya bottom border ini. Ini bukan bottom border sebetulnya. Kebetulan aja ini letaknya garisnya ada di bawah. Sebetulnya namanya border. Yang betul border karena ini border. Kebetulan aja misalkan ini top border ya. Sarahkan ke sini. Ya nanti namanya top border, bukan bottom border. Ya, jadi Pak, ini namanya border. Border itu bisa di atas, kanan, kiri, bawah, ya atau semuanya. Dan kita pilih yang semuanya, all border. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita contohkan tadi yang bentuknya biar seperti ini. Ini ada garis duanya. Kita tinggal blok yang ini dan kita pilih yang garis bawah dua ini. Dah, terus kita tengahkan, kita rapikan. Terus mana yang belum lebar kita lebarkan. Yang belum tengah ditengahkan. Ya. Tuh, jadi tontonnya nanti gambarnya seperti ini. Kemudian kita kasih warna anak-anak ya supaya lebih menarik lagi. Ini pakainya ini. Namanya fill color. Ya kita kasih warna seperti ini. Ya, ini kita blok. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Tuh. Terus ini ditebalkan tuh tadi, ditebalkan. Nah, itu namanya format cell. Ya, pelajaran format cell. Nanti kalian ketika praktek harus mempraktekkan hal ini. Tuh, ya. Itu tentang format cell. Itu tadi ini langkah-langkahnya ya. Ada double border, nanti dibaca sendiri. Dan berikutnya adalah mengatur tanda desimal. Ya. Tanda desimal dan ribuan. Langkah-langkahnya ini tadi ya, desimal, ada titik atau koma ya pada sistem. Ya, ini tadi. Nah, ini menggunakan titik koma ya, mengatur tanda ribuan seluruh sistem. Ya, ini seluruh sistem. Jadi nanti angkanya di belakang komanya itu menggunakan semua ya, sistem yang kita atur dari awal. Itu menggunakannya ini. Ini use system ini kita checklist, kemudian kita pilih ini ya. Dan kita klik OK. Ya, tuh kita praktekkan ya. Kita menuju ke sini, file, more, option, advance. Nah, di sini kita cari nih use system separator. Ini kebetulan sudah kita aktifkan ya. Coba ini saya keluarkan dulu aja. Ya, kita tutup semua biar kalian tidak bingung ada perbedaan apa di situ. Ya, ini kembali ke sini. Kita buka Excel. Ya, kita new. Nah, ini more option ya. Terus pilih advance. Ya, ini diklik. Ya. Nah, ketika tidak diklik dulu ya, misalkan saya ngetik 1000. Nah, ya kemudian saya atur separatornya, saya atur. Ini advance dan ini kita checklist ya. Nah, nanti bedanya apa? Ini tadi sudah ke checklist, ini belum. Nah, ini saya sebentar. Nah, ini bisa kita ganti anak-anak kalau tidak ke checklist ya, tidak bisa ya. Desimal separatornya itu misalkan ini titik, kita ganti jadi koma, dan ini kita ganti koma. Ini ya. Dan kita ketik angka 2,1 dan 2.1. Nah, sekarang kebalikannya dari yang tadi ya. Ini terus ini saya set number separatornya, saya nyalakan, oke ya. Nih, sekarang kalian dengan adanya format yang barusan saya ajari, ternyata bisa dibalik. Ya, ketika tadi itu angka yang salah adalah titik karena tanggalnya itu masih Inggris ya, bahasa Inggris. Itu sekarang kebalikannya. Ya, angkanya yang betul adalah angka pakai titik.
Ya, kalau tadi kan kita demokan yang betul pakai koma. Sekarang kebalikannya koma salah, ini titik. Nah, itu pengaturannya ada di sini. Ya, more option ini tadi. Ya, ini di sini. Ya, ini kita kembalikan aja. Ini koma, ini titik kecil ya tulisannya ya. Dan kita checklist. Nah, sekarang sudah kembali dah. Gitu ya. Tapi jangan digunakan untuk jahil kalau yang ini. Nanti kadang ada jahil itu, saya ngetiknya koma kok salah, saya ngetiknya titik kok salah, mana yang benar ya. Kalau anak yang pintar ya tinggal dicek. 2.1 enter, 2,1 enter. Oh, berarti angkanya yang benar pakainya koma. Ya, kalau titik salah. Nah, pengaturannya ini menggunakan cara ini tadi. Di sini option ini tadi, advance nih. Ini digunakan untuk keseluruhan ya. Ya, keseluruhan. Tapi kalau yang ini, kalau yang kita pilih kemudian ini hanya yang kita pilih aja. Ya, ini yang kita pilih. Jangan ya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ini mengatur lebar kolom ya menggunakan mouse ya. Oke, sebentar ini. Nah, mengatur ini kalau kalian nanti ngetik terlalu panjang, maka nanti akan gambar pagar ini akan muncul ya. Jadi ini kurang lebar ya, maka ditarik. Caranya sudah saya tuliskan di sini, nanti kita tinggal mempraktekkan ya, mempraktekkan. Jadi saya misalkan mengetikkan angka seperti ini. Rollnya tambah lagi ya 6 ya, 1 2 3 4 5 6. Nah, terus ini ya, ini juga kurang lebar ya, ini kurang lebar. Kita lebarkan jadi ya, kalau saya ngetik angka coba. Nah, ini kalau nanti suatu ketika tidak muncul ya, ada pagar-pagarnya sebentar, ini saya kembalikan ke sini. Ya, ini kalau nanti suatu ketika kalian ngetik muncul seperti ini pagar, maka intinya ini kurang lebar. Saya tunjukkan ya, tunjukkan ke hal yang lain. Kita buka lagi ini. Yang sudah jadi aja. Ini angkanya kebetulan. Nah, nih. Ya, saya tunjukkan ya. Kalau kalian menemukan hal seperti ini, nggak usah bingung dulu. Ya, dilebarkan dengan cara ini tinggal diarahkan ke sebelah kanan kolom. Ini geser. Ya, kemudian ini juga sebelah kanannya sampai keluar. Itu ya. Mudah anak-anak ya. Itu. Jadi itu memformat sel macam-macamnya nanti diulang lagi. Nah, ini kemudian ada lagi caranya supaya bersamaan pengaturannya. Ya, itu menggunakan format ini row atau kolom lebarnya. Nanti kita praktekkan. Ini misalkan ini sama ini kan kolom C sama D. Kita format lebarnya width ya, kita klik, kita isikan. Misalkan diisi 25. Nanti semua dua ini yang kita pilih ini akan ukurannya 25. Nah, lebarnya sama. Ya. Ini menggunakan format. Akan kelebaran 15, jadi kita pilih 15. Kalau kalian manual menyesuaikan keadaan. Kalau pengen sama menggunakan format. Intinya seperti itu. Terus itu ada auto fit juga. Menyesuaikan sesuai dengan tulisan yang ada. Nah, gitu. Kalau pakai auto fit nanti tidak mungkin dia akan keluar pagar-pagarnya. Ya. Terus yang terakhir tadi materinya adalah cara menyimpan. Yaitu menggunakan, nah ini saya terangkan di sini. Nah, di sini ada save dan save as. Kalau saya untuk pertama kali menyimpan, ini belum pernah saya simpan, itu nanti tulisannya book 1. Ini pakainya file, kemudian save as. Pak, kalau enggak save, Pak? Enggak, karena save as itu tuh menyimpan pertama kali. Ya, kemudian kita browse, kita letakkan di mana, kita ketik nama filenya, misalkan latihan 1. Nah, 1. Dan kita klik save. Nanti akan kesimpan sini. Ya, ini sudah pernah, nanti saya ganti ya jadi latihan 2 gitu ya. Biar enggak bingung. Kemudian kita save. Kita cek di dokumen ya tadi ya. Dokumen. Kita carilah ini filenya sudah muncul. Ini tanggalnya sekarang ini ya. Nih. Itu cara menyimpan. Nah, kalau ini sudah pernah disimpan, latihan 2 ya tadi ya. Ini, maka ketika ditambahi tulisan apapun, ya itu caranya menyimpan lagi, bukan save as lagi. Ya, bukan save as, tapi save. Ya,
Jadi save dengan save as itu bedanya kalau ini menyimpan pertama kali, kalau yang ini untuk menyimpan dokumen yang sudah pernah kita buat. Setelah ditambahi, dikurangi, diedit, disimpan ulang. Itu menggunakan save. Ya, jika tidak muncul pertanyaan apa-apa, ini sudah kesimpan. Sudah ada tambahan ini loh. Ya, coba kalau nggak percaya, ini saya tutup dokumen, saya buka lagi latihan 2. Nah, ini sudah muncul kan. Gitu anak-anak ya. Materinya itu tadi nanti silahkan dicoba lagi. Ini penugasannya membuat seperti materi, kemudian mengecek semua penugasan yang belum kalian kerjakan, kemudian selalu mengikuti pelajaran informatika. Nah, LMS-nya itu gini, LMS kita itu sudah banyak anak-anak. Jadi di antara Bapak Ibu guru mungkin yang paling ramai adalah informatika. Ya, informatika saya menyusun mulai tanggal sekian saya mengajar, isinya apa, bahan ajarnya apa, penugasannya apa, itu sudah saya tuliskan lengkap di LMS. Ya, silahkan kamu ikuti dari awal. Kalau ini sampai sekarang kamu tidak mengikuti, kamu ketinggalan. Semakin lama ketinggalan. Karena banyak hal yang harus kalian pelajari. Begitu kalian tidak mau mempelajari, ya kalian tidak dapat apa-apa. Itu anak-anak ya. Itu untuk pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Banyak sekali ya yang saya sampaikan. Silakan kalau yang mau ada yang bertanya. Bingung? Bingung enggak? Enggak ya? Jadi gini, nanti kalian setelah ini buka bahan ajar, kamu praktekkan apa yang sudah saya terangkan di bahan ajar. Ya, kalau kalian pengen ada video tahun kemarin yang sudah saya buat itu, silahkan disimak. Di situ ada materi yang tidak ada di yang saya jelaskan, ada contoh lain. Jadi kalian ada 2 video, ada 2 bahan, yang satu video, yang kedua bahan ajar, di mana materinya saya bedakan. Ya, kalau kalian pengen mendapatkan referensi lain, dua-duanya silakan dibuka, disimak, dipraktekkan. Itu anak-anak ya. Itu dari Pak Denny, kalau tidak ada pertanyaan. Mungkin ada yang tanya Mbak Gabria? Tidak, Pak. Tidak ya. Memang untuk kali ini, maaf, kalau kalian tidak menggunakan komputer, ya kalian hanya bisa melihat. Tapi kalau sudah praktek, ya seperti ini. Ya kita buka, tutup program. Itu ya. Itu dari Pak Denny, semoga bermanfaat bagi kalian. Kita akhiri dengan berdoa anak-anak ya. Semoga pelajaran pada kali ini dapat bermanfaat. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, kita mulai. Doa cukup? Itu ya. Saya akhiri. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama-sama.